menurut menurut orang-orang yang paling susah itu adalah numerik. Ya, yang paling menguras waktu itu biasanya numerik. Kalau verbal sama figural, saya yakin kayaknya teman-teman ini bisa semua. Verbal, figural, paling tidak itu walaupun tidak benar semua, paling tidak kalau lihat soalnya itu ndak kebingungan harus diapakan kalau verbal sama figural. Jadi biasanya kalau di TIU itu yang saya sarankan adalah cari soal yang gampang dulu. Nah, biasanya orang itu larinya ke figural atau ke verbal. Itu di situ. Nah, biasa di numeriknya baru yang bermasalah di numerik. Di numeriknya itu yang tadi ya, ada yang ada berhitung, kemudian ada apalagi berhitung, ada deret, ya, kemudian ada perbandingan, kemudian ada tadi terakhir ada soal cerita. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan awal itu saya akan fokus ke sini. Kita akan fokus ke sini, ke 4 poin ini ya. Karena kalau saya rasa itu ini yang paling bermasalah sebenarnya kalau di TIO. Ya walaupun memang porsi soalnya kita tidak tahu ini berapa persen ya. Jadi kalau kita berdasarkan sama yang lalu-lalu itu paling banyak memang figural. Paling banyak figural itu sekitar yang tadi yang aku bilang mungkin 9 sampai 10 nomor. Jadi hampir 30% soalnya itu figural semua. Kemudian analogi itu ada 2 atau 3 nomor. Kemudian apalagi ya? Silogisme itu ada 2 atau 3 nomor juga. Kemudian apalagi analitik itu juga ada 2 sampai 3 nomor. Jadi mungkin ada ya sekitar 8 atau 9 nomor di sini. Nah, cuman di sini dia tersebar ya, tersebar. Nah, numerik ini karena ada 4 poin, nah ini nanti yang terbagi di sisanya gitu. Mungkin ada 10 nomor juga, tapi nanti terbagi-bagi. Nah, ini. Jadi ini 10, 10, 10. Jadi sekitar ya, mungkin ada nanti lebih-lebihnya sedikit tadi verbal atau figural yang lebih banyak. Atau di sini, ini totalnya semua 35. 35 nomor. Jadi ini yang harus dibenahi. Nah, kalau orang yang sudah aman verbalnya berarti sudah selesai satu, figuralnya juga saya anggap. Nanti kita lihat, tetap nanti kita lihat soalnya ya, figural itu seperti apa. Siapa tahu masih ada yang kebingungan. Cuman mungkin yang paling fokus itu kita adalah di sini, di apa namanya, di berhitung deret perbandingan sama soal. Oke, itu ya. Nah, atau ada mungkin saran lain yang bisa kita mau belajar dari mana ini? Kalau misalkan setuju Ji, kita fokus ke numeriknya dulu. Kita mulai di numerik. Kalau misalkan ada saran lain mungkin gimana lainnya? Kawan? Kalau saya baiknya numeriknya mau dulu deh. Numerik modul di? Iya, nggak tahu ya teman-teman. Saya tergantung teman-teman aja. Ya, gimana? Ya, diam berarti sepakat, kawan. Oke, sepakat ya. Iya, jadi kita mulai di numerik saja. Kita akan bahas ini mungkin saya tidak tahu ini akan bisa berapa pertemuan ya. Cuman saya sih lebih berharapnya ini kan bukan kayak kelas ini ya, bukan kayak kelas mengajar ini ya kayak yang formal-formal, tapi ini mungkin lebih ke diskusi. Jadi diskusi, cuman saya memfasilitasi kalau misalkan teman-teman semua apa namanya mungkin ada kesulitan saat mengerjakan tipe soal tertentu, nah itu kita bisa bawa ke sini. Kita bawa ke sini,
kemudian kita diskusikan sama-sama caranya mungkin seperti apa. Jadi ini konsepnya seperti itu ya. Jadi bukan kayak saya yang jadi guru atau mengajari, tidak. Jadi saya cuma mau untuk supaya kita bisa diskusi untuk pengerjaan soal-soal TIU-nya. Jadi kalau bisa mungkin setelah kelas yang ini misalkan mungkin nanti teman-teman mulai kerja-kerja cicil-cicil, misalkan satu hari mungkin kerja beberapa soal itu, nanti kalau misalkan dalam pengerjaannya ada yang tidak ditahu atau ada yang masih bingung kira-kira caranya seperti apa, nah bawa mix ini nanti kita bahas sama-sama tuh. Oke. Aman ya? Kita mulai di numerik. Ada teman mulai nih? Ada itu Ica. Sama Oh, ada lagi satu, nggak tahu masih download Zoom Kibeng. mana? Coba. Oh, Aisyah. Okay. Ini sorry, Aisyah ini daftar di mana? Kalau Aisyah? Di BIN, Kak. Oh, di BIN. Iya. BIN. Oke. Satu. Iya. Oke. Iya, jadi macam-macam ya. Ada yang daftar Kemenperi, nanti Kemendikbud, ada BIN, yang lain satu ada di Kemenak. Ya, tapi dia daftar di DIK. Ya, tapi aman lah ya. Oke, mantap. Aman. Jadi sekarang kita mulai berarti untuk di numerik ya. Yang paling pertama itu adalah numerik yang akan kita pelajari di sini. Nah, dan materi yang paling pertama dari numerik adalah berhitung. Oke. Jadi materi berhitung ya. Jadi materi berhitung di materi numerik ini jadi yang paling pertama karena memang dia paling basic, yang paling dasar. Dan ini sebenarnya materi yang sudah sudah dipelajari di waktu SD juga pernah nih. Ini saya pelajaran SD. Cuman kadang karena fokus mungkin sama masing-masing ilmu tak, toh masing-masing jurusan tak, jadi agak kebingungan Ki untuk kerjakan soal beginian kembali. Tapi kalau misalkan sudah di refresh nih, sudah sudah diingatkan lagi kembali, insya Allah itu bisa kembali lagi. Gitu. Kita cuma mau membangkitkan memori yang sudah ada sebenarnya. Jadi sudah dipelajari, jadi tinggal di recall kembali. Oke. Pertama mungkin untuk berhitung saya akan mulai dari ini dulu ya. Coba saya update dulu ini ya. Jadinya oke. Jadi pertama mungkin saya akan coba lihat dulu. Jadi bagian operasi bilangan ya. Jadi pertama itu kita akan bergerak ke operasi bilangan. Nah, dasarnya operasi bilangan itu kan ada 4 ya. Nah, ada 4. Jadi ada tambah, kemudian ada kurang, dan ada kali, sama ada bagi. Jadi ada 4 dasarnya, ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, biasanya kalau di operasi bilangan itu atau soal-soal berhitung, biasanya itu udah kasih satu soal, kemudian soalnya itu dia pakai beberapa operasi di dalamnya. Misalkan kayak gini, kan contohnya adalah tentukan hasilnya. Misalkan hasilnya dari contoh ya. Contoh, misalkan tentukan berapa hasilnya dari 6 bagi 2, 1 tambah 2. Ini.
Nah, ini kira-kira jawabannya berapa? Berapa jawabannya ini? Berapa? Satu. Satu. Satu kapan? Satu. Oke, Lani satu. Mana ya Aisyah? Ada Aisyah tadi. Berapa kira-kira jawabannya? Tanya zoomnya pindah ke sini deh, biar saya bisa lihat yang lain juga. Oke. Satu ya? Ya, jadi ini jawabannya mungkin ada yang jawab satu dan jawab 9 ya. Ada yang jawab 9. Nah, sebenarnya kalau di sini itu kan yang harus ditahu adalah, ini juga pasti pernah dipelajari, urutan ya. Jadi urutan pengerjaan. Nah, ini yang paling penting. Urutan pengerjaan soal operasi bilangan. Nah, jadi yang pertama itu kalau dapat soal gabungan seperti ini ada beberapa operasi di dalamnya. Jadi yang pertama yang harus dikerjakan adalah semua operasi yang ada di dalam kurung. Oke, jadi semua yang ada dalam kurung itu jadi prioritas pertama. Oke, ini dalam kurung dulu. Nah, jadi semua yang ada dalam kurung itu kita kerjakan dulu semua, selesaikan semua dalam kurung. Mau dia tambah, kali, kurang, bagi, intinya kalau dia dalam kurung dia duluan dikerja. Oke. Nah, sekarang yang kedua, setelah semua dalam kurungnya selesai, nah baru kita lihat perkalian dan pembagian. Nah, di sini biasa ada banyak orang yang miskonsepsi mungkin. Jadi kali sama bagi itu dia setara ya. Jadi ini setara. Makanya kalau kita pakai kata-kata setara, maka kali dan bagi itu tingkatannya sama. Nah, sehingga ketika kali dan bagi bertemu dalam satu operasi, maka yang kita dahulukan adalah yang kita temui pertama. Jadi kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, maka yang kita temui pertama adalah, ya misalkan contoh pembagian dan perkalian. Jadi kita lihat siapa yang kita temui pertama. Kalau pembagian, berarti pembagian yang kita kerja dulu. Kalau perkalian, berarti perkalian yang kita kerja dulu. Karena dia setara. Jadi kali sama bagi itu setara posisi. Siapa yang kita temukan dahulu, itu yang kita kerja duluan. Nah, setelah selesai, baru masuk ke ini, penjumlahan sama pengurangan. Ini juga sama. Kalau dia cuma penjumlahan sama pengurangan, itu bisa kita urutkan dari belakang, dari depan ke belakang boleh. Nah, berarti kalau soal yang ini, nah berarti kan ada dalam kurung toh. Berarti ini yang kita kerja dulu. Jadi kita bisa dapat 6 bagi 2. Terus ini dalam kurung 1 tambah 2 kan kita selesaikan jadi 3 ya. Nah, 6 bagi 2 kali 3. Berarti yang kita kerja duluan adalah yang mana kita kerja duluan ini? Baginya. Oke, baginya dulu. Berarti 6 bagi 2 itu adalah 3. Nah, kemudian nanti hasilnya baru dikali 3. 3 kali 3 kita dapat 9. 9. Oke. Udah, itu Acuan jawabannya. matematika. Iya, gitu toh. Nah, jadi Oke, ini oke. ya, jadi perhatikan urutannya. Jadi dalam kurung dulu, kemudian kali dan bagi, karena dia setara, berarti yang siapa yang kita temui duluan itu yang kita kerja duluan. Nah, kemudian setelah itu baru selesaikan tambah sama kurang. Oke, saya. Oke, oke. Ya, aman. Nah, kemudian ini juga yang paling penting, apa namanya? Kita juga harus kuasai konsep bilangan bulat negatif. Ya, itu juga sering-sering itu. Bilangan bulat negatif yang dicampur sama positif. Jadi misal
Kalau apa ya? Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan saya punya ini tadi soal pertama. Kemudian soal kedua katakanlah seperti ini. Misal ya, soalnya adalah min 3 kemudian ditambah minus 7 kali 2 misalkan. Kemudian dikurang dengan 4 bagi 2. Ini contoh lagi. Kira-kira bagaimana ini? Apa yang dikerja duluan? Berarti yang dalam kurungnya dulu toh. Dalam kurungnya. Berarti berapa kita dapat itu? Berapa? Min 7 7 kali kali 2, 2 kan? min 14. Oke, min 14 dapat. Nah, berarti di sini kita punya minus 3 ditambah minus 14 tadi. Nah, kemudian dikurang 4 bagi 2. Oke. Nah, kan masih ada bagi toh? Masih ada bagi. Iya, iya. Berarti ini kita bagi dulu. Nah, jadi nanti bisa kita dapat minus 3 ditambah minus 14 kemudian dikurang dengan 2. Nah, ini kan sisa sisa penjumlahan sama pengurangan. Cuman ini ya, hati-hati kalau misalkan ketemu dengan tanda double tanda seperti ini. Tambah sama kurang toh. Jadi ingat diubah. Seperti yang sudah kita pelajari waktu sekolah dulu, kalau misalkan tambah ketemu sama kurang, positif ketemu negatif jadi negatif ya. Negatif. Oke, negatif. Berarti ini dari sini kita dapat minus 3 dikurang berarti kan positif ketemu negatif jadi kurang minus 14 dikurang 2. Nah, ini berapa ini? Minus 3 dikurang 14 kurang 2. Minus 19. Minus 19. Oke, berarti minus 19 sih. Iya mungkin. Ya, mungkin bro. Minus 3 kurang 4. Minus 17 kurang 2. Minus 19. Oke, cocok. Susah ini? Aman ya? Oh, alhamdulillah. Nah, cocok. Oke, jadi begini Ji, kalau operasi bilangan, intinya pertama ini yang paling penting urutan dulu harus kita tahu poinnya. Aman gini ya. Ini bisa mengingat kembali. Oke, saya kira aman kalau poin yang ini. Yang lain mungkin gimana? Silakan kalau tidak bisa open mic ya bisa kasih reaction saja kalau misalkan sudah aman. Jempol ke apa gitu supaya kita tahu aman ya tidak. Aman, Kak, aman. Aman. Oke, Aman. aman ya. Kayaknya saya yang tidak paham ini tadi. Karena Pelan-pelan saja, pelajaran lama gitu, saya jangan suka bolos tidur. Wis, saya kira masa lalu itu ya. Makanya dilupa itu ke masa lalu. Iya. Kita saja, kita refresh saja. Semoga bisa diingat-ingat lagi. Nah, kemudian yang kedua itu, ini juga yang paling penting diberhitung. Jadi sudah minta di urutannya sekarang. Nah, bilangan-bilangan yang sering dipakai di soal-soal TIU. Di bilangan yang sering dipakai. Oke, jadi bilangan-bilangan yang sering dipakai di TIU itu ada memang beberapa ya.
Pertama yang paling sering kita tahu mungkin kan bilangan bulat toh. Jadi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ya baik yang positif atau negatif. Nah itu apa namanya? Itu sering sekali dipakai bilangan bulat positif negatif. Kemudian yang kedua itu ada bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan. Nah, kemudian yang ketiga itu bilangan desimal. Ya. Bilangan desimal sama bilangan persen. Nah, jadi nanti paling tidak itu harus kita tahu cara mengkonversinya, cara mengkonversi dan mengoperasikannya tiap-tiap jenis bilangan. Jadi tadi kan kita sudah lewati nih bilangan bulat toh. Jadi bilangan bulat dengan operasi yang tambah kali kurang bagi tadi itu kan sudah aman. Urutan pengerjaannya juga sudah aman. Nah, sekarang di bilangan pecahan ya. Jadi bilangan pecahan itu kan juga pernah juga dipelajari, bilangan pecahan. Jadi paling tidak itu harus ditahu cara operasinya ya, karena urutan pengerjaan itu sama semua. Jadi kalau yang tadi kurung dulu, terus perkalian pembagian, terus tambah kurang itu mau di bilangan bulat, pecahan, desimal atau persen itu sama semua. Begitu urutannya, patennya begitu. Yang beda mungkin kalau masuk nih di setiap operasinya. Kalau bilangan bulat, operasinya kan tadi kalau ditambah, dikali, dikurang, dibagi kan ada bentuknya. Pecahan juga nanti ada bentuknya. Jadi itu yang harus diingat kembali. Nah, sekarang kalau untuk bilangan pecahan, nah mungkin ini saya percepat gitu, biar teman-teman bisa dapat lebih banyak. Nah, kalau bilangan pecahan itu kan dia strukturnya begini ya. Ada pembilang. Pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, biasanya kan kita tulis ya contoh misalkan 1/2, ada 3/4, kemudian ada 5/6, dan seterusnya. Nah, ini semua termasuk pecahan ya. Jadi pecahan biasa kan. Biasanya kalau disebut pecahan biasa karena ada juga bilangan apa sih namanya? Lupa. Pecahan sederhana sama pecahan ini. Aduh, apa ya namanya? Lupa. Campuran, Kak. Ya, betul, campuran. Nah, jadi campuran itu ada bilangan bulat sama pecahannya, pecahan biasanya. Tapi kalau pecahan biasa saja itu seperti ini. Nah, pertama yang harus teman-teman ingat itu adalah operasi dasarnya. Jadi sama kayak tadi ada penjumlahan. Nah, biasanya kalau pecahan itu penjumlahan sama pengurangan itu sama di caranya. Ya, pengurangan. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu dengan soal yang katakanlah A per B gitu tuh, ketemu sama pertama yang paling gampang mungkin adalah C per B misalkan. Nah, berarti kasusnya ini adalah kasus di mana penyebutnya itu sama. Jadi penyebutnya sama-sama B. Jadi kalau di angka itu sama-sama mungkin 1/3 tambah 2/3 atau misalkan 2/7 ditambah 3/7 itu kan sama-sama sama penyebut. Jadi kalau sama penyebutnya kan ya sudah ini gampang, tinggal ditulis ulang saja penyebutnya ya. Terus atasnya tinggal ditambah A tambah C. Nah, begitu juga kalau kurang ya. Jadi saya kasih di sini plus minus, di sini plus minus. Jadi tergantung sama tergantung sama operasinya, bisa ditambah bisa dikurang. Oke. Nah, kalau yang agak sedikit mengecoh biasanya kalau penyebutnya beda. Nah, itu yang harus disamakan dulu.
Jadi kalau A per B misalkan ditambah dengan C per D, nah itu bisa disamakan dulu penyebut. Antara B sama D, nah itu harus disamakan. Cara yang paling singkat untuk menyamakan sebenarnya bisa langsung dikali. Ya. Saya dapat B, D, gitu. B kali D. Kemudian pembilangnya nanti tinggal kita kali silang antara A kali D. A kali D ditambah dengan B kali C. Nah, ini kan pernah mungkin kita pelajari. Jadi misalkan kalau saya punya katakanlah 1/7, ya kan, ditambah dengan 2/5 misalkan. Kira-kira ini penyebutnya berapa? Sepertujuh ditambah 2/5. Dia kira-kira penyebut berapa? Kalau dikali berarti 7 kali 5 toh? Berapa? Berarti 35. 35. Atasnya? Atasnya itu Dia 1 kali 5, 5 ditambah 14. 5 ditambah 9. 9 atau 14? 5 tambah 14. Oh, 14. Sorry. 14. Oke. Berarti 14 sini 5 tambah 14. Sudah nih? Berarti tambah saja. Dapat 19/35. Tuh. Jadi intinya kalau penjumlahan sama pengurangan itu harus sama dulu penyebut. Kalau tidak sama itu tidak bisa. Jadi di sini kita pakai tanda plus minus ya. Ini plus minus, di sini plus. Oke. Contoh lagi, misalkan 2/3 ditambah dengan 1/4. Nah, berapa itu? Kira-kira? Dua per 3 tambah 1/4. Berapa kira-kira? 11/12. Berapa? 11/12. 11/12. Oke. 11/12. Menyebutnya kan 12 kan? Iya, 3 kali 4 toh. Oke, terus kali silang 2 kali 4 2 kali 4 8. 3 kali 1 3. Oke, tambah dapat 11. 11. Oke. Aman ya? Mana. Oke. Selamat datang Raka. Terima kasih Mr. J. Oh iya, ini temannya Lani ya? Iya, Ya, mau daftar di mana? Kita di apa? Di Kalimantan kayaknya. Kalimantan. Apa di Kemendikbud sana? kayaknya dia, Riki. Oh, Kemendikbud juga. Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura. Oh, sama-sama ki bahasa Inggris. Iya, tapi dia pendidikan. Oke. Pendidikan dari Iya, dia UNM. pendidikan. UNM dia. Ini teman apa ya? Oh, teman S1 kayaknya. Musuh. Musuh. Teman. Nah, musuh dalam selimut. Wadah. Oh, Tanjung Pura. Ini berapa di sana diterima? Iya. Berapa di sana diterima? Tanjung Pura. Wah, 2 Ji. Oh, 2. Lumayan situ. Kalau 2. Baju itu saya 1. Satu. Harus tidak bisa keluar. Iya, waduh. Iya. Oke lah. Ya. Lanjut ya. Terus apa lagi? Penjumlahan, pengurangan, ya perkalian. Perkalian sama pembagian. Oke, kalau ini perkalian. Nah, kalau perkalian itu kan langsung di A per B misalkan sama kali C per D. Nah, kalau ini itu langsung saja. Jadi tidak perlu disamakan penyebutnya kalau dia perkalian.
Jadi atas kali bawah, pokoknya hantam nih. Oh, jadi langsung A kali C per B kali D. Jadi tidak perlu sama penyebutnya. Jadi misalkan kayak 1/4 misalkan dikali dengan 5/6. Nah, berapa itu? Misalkan 5/24. iya 5/24. Jadi tidak perlu lagi disamakan 4 sama 6, jangan. Jadi langsung saja dikali. Nah, yang biasa itu salah. Nah, balik caranya antara penjumlahan sama perkalian. Yang penjumlahannya langsung tambah, perkaliannya samakan penyebutnya. Nah, itu. Jadi harus hati-hati di situ misalnya. Banyak biasa yang wajar seperti itu, kayak mungkin lupai atau seperti apa. Jadi yang perkalian itu malah samakan penyebutnya, penjumlahan malah langsung tambah atas, bawah tambah bawah. Nah, itu kan tidak sesuai. Yang sesuai itu seperti ini. Ya, kalau penjumlahan pengurangan samakan penyebutnya, kalau perkalian itu enggak, langsung saja. Nah, kemudian kalau pembagian, nah ini mungkin pembagian yang paling ikonik waktu sekolah ya. Pembagian. Nah, kalau misalkan ada bilangan pecahan misalkan A per B begitu, dibagi sama pecahan yang lain, katakanlah C per D. Nah, berarti cara penyelesaiannya ini pembagian nanti akan dibawa ke perkalian. Nah, dengan cara kita A per B dikali dengan, nah ini C per D-nya itu akan tukar tempat. Jadi C jadi penyebut, D jadi pembilang. Nanti jadi seperti per C. Ya, jadi dibalik di posisinya. Dibalik yang keduanya ya, bilangan. Pembaginya dibalik. Nah, jadi kalau misal contoh 2/3 misalkan dibagi sama 1/2 misalkan. Berarti nanti hasilnya berapa? 4/3. Oke. Di 2/3 dikali dengan, nah ini dibalik toh. Jadi 2/1 toh. 2/1. Nah, setelah itu kan sama yang di atas ya, berarti dapat 4/3. Oke, aman ya? Aman. Coba begini semua soal tadi. Aman sekali. Coba. Siapa tadi yang mau ditanyakan, bro? Silakan. Berarti ini kan kalau kayak saya kan ini ceritanya tidak masuk di akalku dulu waktu sekolah. Berarti banyak-banyak piku kerja contoh-contoh soal beginian dulu, Di. Iya, saya saranku seperti itu, bro. Biasanya berapa nomor ini, saudara? Kalau nomornya itu paling mungkin ya, kalau berdasarkan pengalaman kemarin kayaknya mungkin ada 3 atau 4 lah. Ya, 4. Jadi digabung-gabung Ki, antara ini yang ada penyebutnya, ada pecahannya, ada desimalnya, kita gabung-gabung. Nanti dilihat kira yang desimal toh. Oke. Nah, yang pecahan dulu. Jadi aman nih toh untuk operasinya. Sampai sini insya Allah aman. Oke, coba ini baik. Kita tes ilmu lagi ya. Kalau ada Ya. yang kata coba itu. Nah, coba. Kita tes ilmu dulu, tes ilmu. Misalkan soalnya seperti 1/2. Nah, dikurang 1/3 kali 2/3 tambah dalam kurung 2/3 dikurang 1/2 dibagi 1/6. Masya Allah. Kurobek kertas saya ini. Masya Allah. Sabar bang, sabar. Tetap kan ini kan pecahan toh. Cari kertas dulu. Cari kertas. Bongkar meja saya kalau begini banyaknya. Sabar bro, sabar. Cocok Rata-rata. masuk sastra kita. Rata-rata itu
Soal diberhitung tadi yang aku bilang 4 nomor itu paling tidak seperti ini. Jadi negabung-gabung kila gitu. Jadi ingat kita tadi yang urutan ya. Jadi urutan tadi saya ingatkan ya. Tadi yang pertama kerjakan dulu dalam kurung. Oh, dalam kurung. Terus tadi apa lagi? Perkalian, Perkalian atau pembagian yang di luar didapat betul, itu dulu. betul. Perkalian dan pembagian. Nah, terus apa lagi? Penjumlahan gitu. Penjumlahan sama pengurangan. Dan pengurangan. Oke. Ini coba kasih 3 menit lah. Catat dulu toh. Kira-kira dapatnya berapa? Oh, ini ada opsinya. Saya tulis opsinya ya. A itu 5/8, terus B itu 9/10, kemudian C itu ada 1, dan D itu ada 10/9, kemudian E itu ada 23/18. Oke. Coba kasih angka lagi apa? Minta tolong di penjelasan tadi penambahan sama pengurangan. Nih. Terletak masuk bah. Aduh. Oke. Ada kurekam ji dua. anunya juga. Meetingnya juga kurekam ji. Ada 2 orang lagi tambahan, ada Asti sama Aziza ya. Ini Asti sama Aziza temannya Irma. Temannya Lani. 37. Pasti temannya Lani. Oh, di mana daftar di mana? Halo Asti. Ketik 1. Ada Aziza juga. Aziza kayaknya temannya Irma ya. 1 berarti 36. 1. Oke. Tambah. Oh iya. Saya orang-orang kantor ya. Ya, enggak apa-apa. 15. Nanti bisa disimak atau apa namanya? Dilihat-lihat. Saya bagusnya mungkin kita cari jadwal kosong ya. Jadwal kosong. Tidak kantor. Ya nanti dibikinkan grup. Boleh. 2 Grup Telegram itu sebenarnya bagus kalau mau di-share ini rekaman. Oh, Tapi Telegram. Boleh. kalau ada Telegramnya teman-teman, kalau tidak ada WA mau saja. Nanti saya upload di Google Drive mungkin. Oh iya, bisa. Jadi kalau penambahan itu, kalau pengurangan tetap jadi pengurangan di anunya itu. Iya. Tetap. Kalau misal A per B dikurang C per D sama dengan A tambah D dikurang B kali C. A kali D dikurang B kali C. Iya, dikurang. Iya, ngikut. Itu Oke. anu Pak Prof anjay. Apa tuh? Kan ada itu yang terakhir itu ya, yang 2/3 kurang 1/2 bagi 1/6. 16. Kan Kenapa dapat itu? itu 2/6 toh, itu dikali atau dibagi 1/6 itu, karena ada kuliah dalam tutup kurung baru bagi lagi. Kan mendapat nih hasilnya ini toh. Iya demi. Kemudian hasilnya ini nanti dioperasikan lagi sama ini karena dia kan Ya. masih dalam kurung. Berarti kali toh? Gila dikurang. Ini kan bagi di sini. Bagi dilepas jenuh. Bagi ikut ini sama ini toh. Pokoknya yang dalam kurung itu kasih keluar gitu loh, semua kasih keluar. Terus nanti di apa namanya? Baru dikerja yang di luar. Kamu harus keluarkan dari dalam kurung.
Kenapa salah ini Tuhan? Oke. Oke. Yang lain mungkin kalau sudah dapat jawabannya bisa nggak bisa nggak bisa. Kelas apa ini, Kang? Penik. Kelas tupel. Chat aja. Tupel lagi. Yang ini. Iya. Lambeng. 1/2 dikurang 1/3 dikali 2/3 ditambah dengan 2/3 dikurang 1/2 bagi 1/6. Ini mau dulu 2/3. Tiga kali 2 6 AD Ini berapa? 1. Oh, nggak ada Jimmy. Saya sabar. Dibagi 1/6. 3/6 dikali 6/1. Tiga 18/6. Berapa pilihannya? Ada pilihan ini. Ada 5/8. 9/10. Coba dulu satu. Latihan CPNS. 3 dikali 2/3 ditambah 16/6. 3 ini dulu tuh kalian terus 1/2 kurang C. nggak bisa. Ini satu. Baru ini emang dikerja. Nggak bisa. Kenapa satu? Karena sini kan 1/6. 1/6 bagi 1/6 sama juga bilang 1/6 dikali 6/1. 1/6 dikali 6/1. 1 kali 6, 6. 6 kali 1, 6. 6/6, 1. Iya sih. Kurang gue dulu. Oke temanku. Sabar dulu kayak. Mau ketemu kayak ini. Namanya sedikit. Ulang ini. 2/3. Oke, dapat Mi. Ini kan 2 kali 3, 6. Yang Ini 1/5. 1, 5/18. Ini 18 kali 1. 18 tambah 5, 23/18. ngerinya di biru. 23/18. Berapa? Masih ada 23/18. Ada 3/18. Ya, ngerinya di biru, Pak. Jadi guru bahasa Inggris sama saya deh, Ais. Nah, yang lain dapat Aisyah, Aziza mungkin, Santi. Yang mana? Ini kan 1/6 kan? Terus ini 2/3. Kurang biasa sih. Langsung ini kecil ya. ini kan 6 toh? 6. 6 ini 6. Nah, 6 bagi 2. 6 bagi 2. 6 bagi 3 itu 2. 2. 2 kali 2, 4. Baru ini lagi 6. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 1. 23/18. 1/6. Oh, tak kali hantam begini. Oke. Bahas, Midi. Aku menghitung balas. Bas. Coba. Berarti yang tadi harus dikerja dulu kan bagian dalam kurung. Berarti ini kan dalam kurungnya ada 2 dan di dalamnya ada lagi. Berarti pertama kita selesaikan dulu tuh 2/3 dikurang 1/2. Nah, tadi sama caranya. Ini 3 kali 2 kan dapat 6, terus kita kali silang 2 kali 2 dapat 4, dikurang 1 kali 3 dapat 3. Oke, berarti hasilnya jadi 1/6. Nah, dapat toh. Nah, sekarang kalau kita tulis kembali, ini kita dapat 1/2 dikurang 1/3
dikali 2/3 ditambah dengan dalam kurung 1/6 dibagi 1/6. Nah, 1/6 bagi 1/6 itu biar sebenarnya enggak diproses di sini kan. Nah, jadi pakai saja cara sama nih kalau misalkan kita bilang 2/2. 2/2 kan 1, 3/3 1. Nah, gitu. Jadi yang ini bisa kita tuliskan jadi 1/2 dikurang 1/3 dikali 2/3 ditambah dengan 1. Nah, oke. Nah, sekarang karena sudah keluar semua mie dalam kurungnya, nah kita lihat lagi perkaliannya, ada enggak? Nah, di sini ada perkalian 1/3 sama 2/3. Jadi kalau kita selesaikan ini dapat 1/2 dikurang. Nah, tadi kalau perkalian kita kali saja atas sama bawah. Berarti kita dapat 2/9 ya. Iya, Tambah dengan tambah 1. 1. Oke. Nah, ini kita selesaikan pecahannya. Boleh penyebutnya 2 kali 9 dapat 18. Terus kita kali silang. 1 kali 9, 9 dikurang 2 kali 2 berapa? 4. 24. Oke, tambah 1. Nah, Oke. sekarang selesaikan ini dapat 5/18 ditambah dengan 1. Oke, di sini kan ada pecahan biasa sama bulat ya. Nah, jadi jangan pusing kalau ada bulat di belakangnya begini. Nah, jadi tinggal sesuaikan saja sama berapa penyebutnya yang kita mau tambahkan. Kebetulan kan di sini 18, berarti 1 itu kita bisa konversi jadi 5/18 ditambah dengan 18/18. Ya, Cucang. Jadi 18/18 kan 1 toh? Ya. Jadi atasnya tinggal di Tambah kan? jumlah. Ya, dapat 23/18. Saya tadi berhenti di pas dapat per 18. Yang mana? 5/18? Ya, pas dapat itu langsung gue bilang, oh yang per 18 nih apa gini jawabannya. Nah, kebetulan di sini 1 jadi 18. Ya, makanya ndak berani Kak tadi jawab langsung karena Oke. Boleh. Tapi jangan sampai dia itu bentuk sederhana. Ada juga yang begitu karena misalkan seandainya jawabannya itu adalah katakanlah 20/18. Ya, seandainya, maka kalau di sini kan tidak ada penyebut 18 tuh. A, B, C, D, E. Nah, tapi kalau kita mau pilih 18, nah di sini kan 23 harus. Tapi 20/18 enggak ada. Nah, biasanya itu kita sederhanakan bentuknya ini. 20/18. Nah, sederhananya itu maksudnya kita membagi penyebut dan pembilang itu dengan bilangan yang sama. Itu kalau bisa dibagi berarti masih bisa disederhanakan. Contoh misalkan kayak ini 20 sama 18 kan masih bisa sama-sama dibagi 2 toh. Nah, 20 kita bagi 2 bisa, 18 bagi 2 juga bisa. Nanti kalau dibagi 2 mungkin dapat 10/9. Nah, ini bentuk sederhananya. Jadi kalau misalkan 20/18 di sini jawabannya, ya misalkan kalau kita sudah hitung kemudian dapat 20/18 tapi tidak ada di opsi, nah bisa jadi bentuknya itu disederhanakan. Nah, jadi jangan langsung panik misalkan nih kenapa ini per 18 ku dapat tapi di opsi tidak ada per 18 misalkan, atau ada per 18 tapi atasnya tidak sama. Nah, itu jangan langsung panik. Jadi mungkin bentuknya itu disederhanakan ya. Jadi bisa disederhanakan seperti ini contohnya. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Bisa dipahami? bisa. Oke, aman ya? Bismillah. Ya. Jadi sama juga ini ya, kalau misalkan dapat kasus yang penjumlahan dengan bilangan bulat, ini juga biasa orang panik di sini atau berhenti di sini karena bentuk bilangannya beda, satu pecahan satu bilangan bulat. Nah, padahal bilangan bulat itu gampang sekali, dia menyesuaikan saja sama pecahannya. Misalkan, contoh saya kasih yang lain, misalkan 4/5, 4/5 ditambah dengan 3. Nah, ini tinggal mengikut saja. Misalkan, karena di sini penyebutnya adalah 5, nah berarti kita tinggal kali 5 saja ini 3.
Berarti kita 15. dapat 4/5 ditambah dengan 15/3. 15/15. Per Sorry, 3. 15/5. Nah, 15/5 kan dapatnya 3 tuh. Nah, 15/5 kan dapatnya 3. Jadi semacam kayak kita konversi saja ke bentuk pecahan. Tapi kita konversinya ke pecahan yang penyebutnya sama-sama 5. Biar nanti kalau dijumlah enak nih. Jadi 4 tambah 15, 19 dibagi dengan 5. Oke, begitu juga kalau dikurang. Misalkan kalau dikurang, contoh ya, misalkan 4 ya dikurang dengan 1/3 misalkan. Nah, 4 dikurang 1/3 yang ikut saja sama penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 3, berarti kita tinggal kali. 4 kali 3 dapat 12, penyebutnya 3, dikurang dengan 1/3. Ya, sudah nih, langsung dikurang. 12 kurang 1 dapat 11, dibagi dengan 3. Bisa dipahami ya? Aman? Iya. Aman. Oke. 2. Oke. Nah, ini ada 19/5 ini, ada 19/5 tadi. 19/5 masih. Oh, yang ini, yang 4/5 tambah 3. Oke. Sip. Aman ya? Jadi kayak gitu Ji. Coba soal yang lain lagi. Misalkan contohnya adalah ini. Satu lagi. Ini lebih gampang. Per 2 tambah 3/9 dikurang per 18. Nah, ini berapa? Opsinya ada A 15/18, kemudian B itu ada 9/7, terus C itu ada 7/9, terus D itu ada minus 3/7, kemudian E itu ada 1. Nah, ini. Kira-kira ini berapa jawaban? Jawab A. Nanti jawab A, Beding. Yang lain guys, silakan. Yang jawab A, atau ada jawaban lain mungkin. Empat 14/18. Yang mana itu 14/18? 7/9. 7/9. Kapan? Karena kan hasilnya 14/18, semuanya bisa dibagi 2, 7/9. Berarti yakin itu 7/9 toh? Insyaallah. Oke, siap. Aman ya berarti. Ya, berarti bisa Mila kali ini. Boleh. 9/7. Oh, 7/9. 7/9. Woi, benar mak satu nomor guys. Aman lah. Nah. Oke, cocok nih jawabannya 7/9. Boleh. Bisa semua nih kayaknya. Jadi ini karena penjumlahan sama pengurangan Ji, jadi tidak ada masalah. Saya dikerjakan ini dulu, boleh. Dapat penyebutnya bisa pakai 18, bisa ya. Jadi di situ 1/2 tambah 3/9. Oke, berarti kita dapat penyebut 18. Kemudian atasnya kita 299 tambah 6, itu berarti 15 ya. Iya, 15. Nah, terus tambah dengan kurang ya.
dikurang dengan 1/18. 1/18. Oke. Penyebutnya 14. sama 18, atasnya tinggal dikurang berarti 14. 14. Udah, Terus berarti disederhanakan. jawabannya 7/9. Sama bagi 2 kan? Iya. Aman guys. Mantap. Apa kita? Ya, insya Allah. Ya, Besok insya di Allah. Lukom itu. Yang kasihan. Jadi coba nanti setelah ini cari ya soal-soal yang hitung-hitung. Saya nggak tahu ada nggak soal hitunganku di sini deh. Soal beda ini. Kalau ada coba saya share ya. Coba saya cari dulu nah. Jadi bagian pertama itu adalah fokus ke bilangan bulat dulu sama pecahan. Ini kalau sudah lancar nih di sini, harusnya sih sudah ke belakang. Coba saya lihat dulu yang soalku atau ada. Mana nih? Coba. Ada kemarin saya dapat soal ini, soal pecahan. Tapi nantilah. Sebenarnya soal pecahan itu silakan di ini saja ya, silakan buat soal terus jawab sendiri. Itu ini ya, begitu kuncinya. Jadi kita soal random pick, ambil angka sembarang terserah. Terus nanti tinggal mau ditambah ya mau dikali, pokoknya serandom mungkin. Nah itu lebih bagus. Oke, berarti aman ya. Pecahan saya kira tidak terlalu masalah. Ini kan sisa di review saja. Kemudian, nah ada juga bilangan, ada juga pecahan campuran ya tadi. Jadi pecahan campuran juga itu kadang-kadang juga ada di soal. Jadi ada pecahan campuran. Ya, harus juga ditahu cara mengubah pecahannya ya. Jadi pecahan campuran. Nah, namanya campuran karena dia itu ada bilangan bulatnya sama bilangan pecahan biasa. Jadi formatnya itu atau bentuk umumnya dia seperti ini. A, B per C misalnya. Jadi A, B per C. Jadi A itu bilangan bulatnya, B itu pembilangnya, C itu penyebut. Jadi contoh misalkan apa ya? Misalkan 3 1/4. Nah, ini. Atau mungkin 5/2. Atau misalkan 6 1/5. Ini contoh dari bilangan pecahan campuran. Nah, kadang-kadang kalau di operasi itu dia itu menuliskan dalam bentuk pecahan campuran juga. Ya, seperti ini. Biasanya seperti ini. Jadi kayak tadi kan misalkan contoh yang kita lihat di atas, 2 contoh pecahan ini kan rata-rata masih pakai pecahan biasa. Gitu. Jadi kadang-kadang biasa ada soal TIU itu yang dia selipkan pecahan campuran. Jadi mau tidak mau biasanya kita harus mengubah dulu. Jadi misalkan kalau dapat soal 3/4 ditambah dengan 1/3. Nah ini misalkan kayak gini toh. Nah, atau misalkan 2/4 dikali dengan 5/2 misalkan. Nah ini biasanya bentuk-bentuk seperti ini. Nah biasanya kalau amannya ya, kalau saya amannya, biasanya ubah dulu semua ke dalam bentuk yang seragam. Kecuali mungkin kalau misalkan sudah lancar menghitung, itu biar enggak sebenarnya. Tapi biar lebih aman, itu satukan semua formatnya. Jadi bawa ke pecahan biasa. Ya. Nah, bagaimana caranya? Dari pecahan campuran dibawa ke pecahan biasa. Jadi
Kalau misalkan kita punya A, B per C, kita mau konversi ke bilangan pecahan biasa, maka kita bisa dapat dari A kali C ditambah dengan B per C. Ini adalah bilangan biasanya, atau pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, ini pecahan campuran. Oke. Jadi misal kalau tadi 3/4. Nah, ini misalkan 3/4. Nah, berarti pecahan biasanya dapat berapa? Tiga seperempat kalau diubah ke pecahan biasa. 3 kali 4 tambah 1 per 3 4. kali 4 tambah 1. Berapa itu 3 kali 4 tambah 1? 3 kali 4. Ngapa na 5? 3 kali 4 itu 12. Berarti tambah 1. 12 tambah 13. 1. 13. Berarti 13/4 toh? Iya. 13/4. Nah, baru nanti ini 3/4 misalkan tambah 1/3. Nah, baru kalau sudah diubah yang ini, nah itu bisa dibawa ke sini. 13/4 ditambah 1/3. Boleh. Ya, itu juga dengan pengurangan bisa. Nah, kemudian perkalian juga sama ya. Jadi kalau tadi misalkan kalau yang ini 2/4, nah ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 2/4 itu kalau diubah ke bentuk pecahan biasa berapa? 2/4. 9/4. Oke, 9/4. 9/4 dikali dengan 5/2. Nah, sudah nih, kali ini langsung. Apa itu? 45/8. 8. Oke. 45/8. Gimana kira-kira kalau mau kasih kembali lagi ke pecahan campuran? 45/8. Mau kasih kembali ke pecahan campuran, kira-kira berapa Anda dapat? Bagaimana? Bagaimana, Bede? Jadi sebenarnya caranya itu kalau masih ingat Ki pembagian yang waktu SD itu yang bersusun. Nah, itu dari situ. Jadi misalkan 45 bagi 8 toh, 45 bagi 8. Susun begini nih. 45 bagi 8 berapa paling dekat? Lima bagi 8 yang 3. paling dekat itu 4. Berapa? 5 ya? 5. Berarti ini kan 5 kali 8, 40. Nah, dikurang. Berarti dapat 5. Nah, 5 lagi. Kalau mau dibagi 8 kan tidak bisa, Mi. Berhenti. Ya sudah, berarti kita bisa susun, Mi, di sini bilangan pecahan campurannya. Jadi, ini hasilnya kita tulis di sini 5. Kemudian ini sisanya kita tulis di atas. Terus ini pembaginya kita jadi penyebut. Jadi pecahannya adalah 5/8. Bisa ya? Berarti yang di sebelah kiri itu jadi penyebut. Ya, ini Yang gini ya. yang jadi bilangan apa istilahnya itu? Bilangan bulatnya yang mana? Oh, yang di bawah, yang di atas. Iya. Oke. Ini hasil, ini sisa, ini pembagi kita. Pembagi. Oke. Atau lagi, misalkan apa ya? Misal 1/7. Tuh. Kemudian dibagi sama
Apa ya? Dibagi sama 4 ya per 3 misalkan. Ini berapa hasilnya? Kira-kira. 2/7 dibagi 4/3. Berapa? 2/7 dibagi 4/3. Ayo. 2/7 itu kalau diubah ke pecahan biasa dapat berapa? 2/7 berarti 2 kali 7 14 tambah 1 15/7. Betul. 15/7. Berarti dibagi sama 4/3. 4/3. Apa itu? 15/7 dibagi 4/3. Berapa? 15/7 bagi 4/3. Berarti kan nanti jadi perkalian terus dibalik toh. Iya, iya. Jadi 15/7 dikali dengan 3/4. Oke. Berarti tinggal di ini kali lurus aja berapa itu. 15 kali 3 dapat Berarti 45/28. 45/28. 8. Sudah. Bisa dikecilkan? Boleh. Kalau mau pakai pecahan campuran bisa. Kalau mau pakai pecahan biasa bisa. 45/28. Kalau mau dibawa ke pecahan campuran ya sama tadi caranya. Tinggal dibagi. Ini kalau 45 dibagi dengan 28 gitu. Nah, kalau 28 kali 2 kan kayaknya kelebihan ya, lebih besar dari 45, berarti kita enggak ambil. Yang bisa itu cuma 1. Berarti 1 kali 2. 1/28/17 begitu. Ya, jadi ini kan 28 kan dikurang terus dapat 17 toh? Iya. Berarti kalau mau diubah jadi 1 17. 17 Ini 17/28. 8. Aduh. Balik-balik. Ya, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Dan campuran, pecahan biasa, terus lagi ya. Ini sebenarnya cara-cara mengubahnya yang harus juga ditahu ya, pecahan dan biasa. Terus kalau sudah ada juga desimal. Nah, ini desimal juga sering-sering juga muncul. Ya. Ada juga bilangan desimal. Kalau desimal kan ya sebenarnya desimal itu jarang dipakai kalau yang bisa dipakai tuh desimal biasanya kalau di soal TIO itu kalau dia penjumlahan sama pengurangan itu masih bisa. Tapi kalau perkalian kayaknya jarang. Biasanya orang lebih mending bawa ke pecahan. Makanya kita harus tahu cara mengubah desimal pecahan itu bagaimana. Oke. Jadi desimal itu kan sebenarnya bilangan per 10 ya. Jadi misalkan kayak contoh 0,3 yang misalkan 0,3. Nah, 0,3 itu biasa kita bisa kita ubah gitu. Kita bisa ubah jadi pecahan. Nah, caranya itu sebenarnya kita tinggal lihat saja bilangan belakangnya ini 3 kan.
Nah, karena dia bilangan belakangnya 3, berarti cara mengubah ke pecahannya itu tinggal 3 per. Nah, karena dia satu angka belakang koma, berarti kita bisa ubah dia jadi 3/10. Jadi nolnya itu bergantung dari berapa angka di belakang koma. Karena ini kebetulan 1, berarti nolnya cuma 1. Nah, pecahannya 3/10. Jadi misal lagi kayak 0,45. Berarti 0,45 pecahannya berapa? 45/10. 45/10. Oh, di belakang kom. Suami toh Ya. Berapa angka belakang koma? 2. 100 berarti. Berarti nolnya 2. Di 100. Kukira yang itu ya. Jadi belakang komanya nah. Nah, Iya koma. kan. Sama juga dengan 3 angka. Kalau 3 angka ya berarti per 1000 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ini 45 kan masih bisa disederhanakan toh. Di 45 mungkin diminta paling sederhananya bisa. Jadi ini kita bagi 5, ini kita bagi 5 bisa juga. Kalau kita bagi 5 atas dapat 9, bawah bagi 5 dapat 20. Itu misalkan. Jadi dapatnya 9/20. Oke. Terus apalagi ya? Sudah pecahan. Terus, nah biasa itu kalau di desimal ya, yang paling sering itu adalah kita mengkonversi beberapa bentuk yang lebih gampang. Misalkan karena kalau di desimal itu biasanya kalau kita kerja biasanya relatif lebih sulit dibandingkan di pecahan. Contoh misalkan kalau saya punya katakanlah 0,25 dikali dengan 64. Nah, misalkan bagaimana kalau begini? 0,25 kali 64. Nah, ini kan biasanya kalau kita ambil kalkulator, tulis kali dapat. Nah, biasanya kalau bentuknya seperti ini, orang-orang itu dibawanya ke pecahan. Desimalnya itu ditukar dulu atau dikonversi dulu ke pecahan. Biasanya itu akan lebih gampang. Contoh misalkan, kalau 0,25 ini pecahannya berapa kira-kira? 25/100. Nah, 25/100. 25/100 bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Bisa, sama-sama dibagi 5. Iya. boleh. Masih ada lagi yang ke lain? Bisa 25. dibagi 25 tuh. 25, iya. Nah, atas bagi 25 dapat 1, 100 bagi 25 dapat 4. 4. Nah, oke, berarti 1/4 kali 64. 1/4 kali 64 ya langsung nih. 1 kali 64, 64 dibagi 4 dapat berapa? 64 bagi 4 berapa itu? Bisa enggak? 64 bagi 4 dapat 16 ya. Oke. 64 bagi 4 dapat 6. Jadi kadang-kadang desimal itu ya ada bentuk yang harus kita ubah biar lebih gampang. Nah, makanya kalau di TIU itu memang ada beberapa bilangan-bilangan yang harus ditahu gitu. Jadi ada momentumnya itu kadang-kadang kita disuruh pakai bilangan yang dikonversi. Makanya harus ditahu juga konversi bilangan-bilangan itu. Di bilangan-bilangan istimewa biasanya. Misal ini harus ditahu semua. Jadi misalkan dari bentuk pecahannya, kemudian berapa desimalnya, itu harus ditahu konversi. Ya, jadi ada pecahan, terus ada apa lagi? Pecahan, terus desimal. Jadi kayak misalkan kalau pecahan itu 1/2, berarti desimalnya 0,5. Kemudian kalau apa namanya? 1/4, ya desimalnya itu 0,25.
Kemudian kalau apa lagi 3/4 ini 0,75. Ini ada semua konversinya. Jadi bisa apa namanya dilihat. Kalau misalkan kalau ketemu dengan 0,75, oh berarti bisa di 3/4. Terutama mungkin di perkalian ya, terutama di perkalian. Jadi harus disesuaikan juga sama konteksnya. Karena kalau misalkan contoh, kalau misalkan dia cuma seperti ini, katakanlah 6, misalkan 8 ya, 8 ditambah dengan 0,75. Nah, ini 0,75 tidak perlu diubah ke 3/4. Ya, kecuali kalau mungkin 8 dikali 0,75. Nah, ini kan kalau mau dikali berarti harus bersusun dulu. Dan lumayan makan waktu. Ya, jadi lebih baiknya ini dikonversi. Jadi bisa kita konversi jadi 8 dikali dengan 3/4 misalnya. Nah, kalau yang di atasnya itu tidak perlu, karena 8 tambah 0,75 itu langsung ditambah saja, jadi 8,75 kan. Tapi kalau perkalian, itu biasanya kita konversi. Jadi 8 kali 3/4, nah ini disederhanakan sama ini, dapat 2, ya 2 kali 3 dapat 6. Ya. Aman lah nih? Aman. Ya, ya nanti ini tinggal apa ya? Ada jikanya itu atau di mana ya? Saya pernah cari di sini sih. Ada di Google itu bentuk konversi bilangan ya. Coba ini ada enggak sih? Ada tabelnya itu. Coba konversi bilang apa ya? Pecahan ke desimal itu banyak. Ada beberapa tabelnya itu saya tulisin sini ada ya. Coba ketik tabel konversi. Tabel konversi coba. Nah, apa kata kuncinya kemarin di? Aduh. Pecahan desimal kayak. Oh ini ada deh. Begini. Kelihatan enggak? Oh iya. Nah, ini yang kayak gini. Jadi kayak misalkan pecahan biasa berapa nilainya? Desimalnya 0,5, sepertiga 0,33, 2/3 0,67 dan seterusnya. Nah, ini semua bisa dipakai untuk apa namanya? Untuk dikonversi. Coba ini bisa di Oke, terus coba ini. Coba ini. Bisa di paste di sini gambarnya. Oke, besar sekali guys. Ini nanti catatan bisa ambil, biar bisa kau lihat lagi. Nah, nih. Kayak gitu. Ya, jadi dari sini nanti bisa dilihat apa namanya konversinya atau konversi bilangannya dari pecahan biasa, desimal ke persen dan seterusnya. Oke, begitu. Aman lah nih? Aman insyaallah.
Jadi nanti apa namanya? Cari nih soal-soal yang berkaitan dengan ini toh. Terus nanti latihan tadi yang sudah dipelajari. Jadi kalau misalkan yang seperti ini, kalau saranku sih harus memang ada waktu untuk diulang-ulang. Karena kalau tidak diulang, ya begitu pasti dilupai lagi. Ini saya kirim di mana, Di? Saya kirim di chat, bisa aja. Nanti bikin ke grup baru Iya, mungkin boleh. bikin di situ. Grup WA mau atau apa Telegram? WA mau. Sembarang ya. Mau WA, mau Telegram, boleh. Nanti kalau WA nanti ku upload di Google Drive atau YouTube mau sembarang. Iya. Oke. YouTube mau kapan supaya dari download Mi. Iya. Oke, jadi nanti apa namanya? Bisa bisa dijadwalkan jadwalkan. Karena ini kuliah kayaknya ada beberapa mungkin yang kerja kalau ini hari ini. Besok itu kalau mau sih besok itu saya kosong besok. Sabtu itu di siang sama sore. Oke. Kalau Sabtu Minggu untuk pekan ini aman Ji saya insyaallah. Ya, Karena iya. Minggu itu minggu bebas sih, terserah, aman sih kalau minggu. Iya. Ini hari kayaknya yang banyak nunggu karena nanti sore mau ke tes TOEFL dulu. Oh iya, oke, boleh. Iya. Siap. Jadi Sabtu Minggu itu aman sih, bisa. Siang atau sore, bolehlah. Iya, nanti saya bikin grup. Saya undang temanku, Rifki, Oh biar iya, undang Irma dan lain-lain tadi toh. ya. Nanti Erma undang yang teman-temannya toh. Iya. Oke, nanti materinya juga aku kirim di grup nih kalau ada Midi. Oke. Jadi kalau ada misalnya contoh soal atau ada sudah dikerja-kerja, bisa sama-sama share di grup, baru mungkin bisa Betul. dibahas sama-sama Ya, di saya Zoom. harapannya begitu sih. Kalau dapat soal atau misalkan ada masalah atau kirimi di grup, nanti dibahas lagi kalau Zoom begini, Ki. Ya. Teman-teman juga Jadi kalau misalnya dapat apa ya? Misalnya dia dapat di internet mungkin contoh soal mungkin sebelum dikerja sendiri mungkin bisa di-share ke grup supaya sama-sama kerja juga tuh. ya betul, bisa seperti itu. Nanti kita siapkan kita misalkan sehari 2 jam untuk diskusi begini. Jadi mungkin lebih bagus juga kalau misalkan ada soalnya, terus nanti tinggal kita bahas-bahas gitu. Sekaligus juga mungkin kita bahaskan di materi. Jadi sekali jalan kan, soalnya dapat, materinya juga dapat. Oke. Jadi Thank mungkin you, bro. begitu, Di. Ya. Nanti saya tunggu Padeng ininya, WA-nya. Baru nanti saya kirim ini tadi PDF-nya toh. Siap. Bagus sekali penjelasanmu, jelas sekali, Pak. Aman. Semoga membantu lah ya. Amin. Semoga jadi pahala. Siap. Oke lah nih. Saya kira cukup, Midi. Erma. Ya. Oke, mantap. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Oke.